akan mempresentasikan tentang finansial dan sosial benefit. Yang pertama ada financial benefit. Realisasi penjualan di Dessert Box yaitu melakukan penjualan melalui media online berupa Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Untuk proses pengiriman barang pesanannya yaitu dilakukan sendiri atau diantarkan sendiri kepada pembeli, karena mengingat kondisi yang seperti ini yang masih dalam masa pandemi COVID-19. Dan harga Yummy Dessert Box ini yaitu seharga 15.000. Dan yang kedua ada social benefit. Rencana realisasi Yummy Dessert Box Oreo yaitu bisnis berjalan dengan lancar, namun tetap ada beberapa kendala. Bisnis kami mendapatkan pesanan yang masih standar karena bisnis ini masih tergolong awal. Maka pada social benefit yang ditimbulkan hanya beberapa yang dirasakan, seperti mempermudahkan konsumen dalam mendapatkan produk kami, karena kami menyediakan jasa antar. Produk kami memudahkan ditemukan karena kami melakukan pemasaran di berbagai media sosial seperti WhatsApp, memberikan pelayanan yang baik seperti melalui komunikasi terhadap para konsumen. Dengan begitu konsumen bisa merasakan akrab dan diharapkan loyal terhadap kami. Aspek pasar dan pemasaran. Dessert Box ini merupakan produk baru yang berasal dari modifikasi olahan makanan perpaduan antara dessert dan Oreo. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dari 33 responden menyatakan bahwa 54,5% setuju terhadap tampilan produk, karena di era saat ini konsumen membeli produk tidak hanya mencari rasa saja, tetapi juga tampilan atau daya tarik terhadap pembelian suatu produk. Permintaan pada masa depan dipengaruhi oleh segmentasi pasar. Segmentasi pasar Dessert Box ini adalah mahasiswa. Maka dari itu, sensitivitas harga konsumen dan kualitas yang didapatkan menjadi tujuan utama pasar. Selanjutnya yaitu penentuan pasar. Yang pertama, peluang bisnis. Peluang bisnis Dessert Box sangat terbuka lebar karena produk yang baru muncul dan baru ada di Jember. Diharapkan Dessert Box ini tidak hanya dikembangkan dengan satu varian rasa, tapi perusahaan untuk ke depan ingin membuat varian rasa yang lebih menarik dan menjadi minat konsumen. Yang B, penentuan pasar. Penentuan pasar yaitu yang pertama menentukan pasar relevan, yang kedua menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan, yang ketiga menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan, yang keempat menetapkan segmen pasar, yang kelima menilai pesaing, yang keenam mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Untuk faktor permintaan di masa yang akan mendatang, berdasarkan daya beli konsumen itu ada 3. Yang pertama permintaan efektif, yakni jumlah permintaan yang disertai dengan adanya daya beli yang dilaksanakan. Yang kedua permintaan potensial, yakni sejumlah permintaan yang disertai dengan adanya daya beli tapi belum dilaksanakan. Yang ketiga yaitu permintaan absolut, yaitu sejumlah permintaan yang tidak disertai dengan daya beli, yaitu hanya angan-angan belaka. Untuk berdasarkan jumlah permintaan yaitu ada 2, permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan pasar yaitu hasil penjumlahan dari permintaan-permintaan individu terhadap barang atau jasa tertentu. Slide selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Ada 4. Yang pertama promosi, kemasan produk, varian rasa, dan harga. Rencana penetapan harga untuk Dessert Box ini kita tetapkan harga 15.000 per piece. Untuk kendala yang terjadi pada pemasaran perusahaan ini yaitu adanya pesaing yang mulai bermunculan dengan usaha yang sama sejenis dengan Yummy Dessert Box ini, sehingga dengan munculnya pesaing membuat usaha ini harus tetap gencar melakukan promosi dan tetap menjaga cita rasa supaya tetap menjadi favorit konsumen dan rasa yang tidak terkalahkan oleh pesaing lain, dan berusaha membuat produk kami ini berada di rating paling tinggi di hadapan konsumen dengan strategi pemasaran yang lebih baik lagi. Untuk selanjutnya, aspek teknis dan operasional usaha. Yang pertama yaitu lokasi usaha. Lokasi usaha berada di Jalan Gajah Mada, Kaliwates. Lokasi ini
dipilih karena letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau. Yang kedua yaitu cara pembuatan. Untuk peralatannya yaitu mixer, panci, wadah untuk dessert book, mangkuk besar, dan spatula. Untuk bahan 1 bungkus Oreo dan regal, margarin cair 500 ml, susu cair full cream, 2 sendok makan gula pasir, 2 bungkus susu kental manis, 2 sendok makan tepung maizena, 2 bungkus agar-agar powder, 145 gram coklat bubuk, 2 sendok makan gula pasir, dan 200 ml air. Untuk pembuatan tahap pertama, haluskan Oreo atau regal, lalu tambahkan margarin cair sebanyak 3 sendok makan ke setiap Oreo atau regal yang sudah dihaluskan, kemudian masukkan ke dalam cup dan padatkan dengan sendok. Tahap kedua, masukkan susu cair full cream, gula pasir, tepung maizena, susu kental manis, dan agar-agar powder ke dalam panci, lalu panaskan. Aduk hingga mengental, selanjutnya tuang di atas Oreo atau regal dan diamkan hingga padat. Untuk tahap ketiga, masukkan coklat bubuk, gula pasir, dan air ke dalam panci, lalu panaskan. Aduk hingga mendidih, lalu tuangkan ke dalam cup dan diamkan hingga padat atau dapat juga disimpan di dalam lemari es. Kendala yang dihadapi kami pada aspek ini yaitu tempat produksi tidak hanya dilakukan di satu tempat, yaitu Gajah Mada. Karena kondisi pandemik yang masih berlanjut, maka proses produksi dilakukan di 2 tempat. Berdasarkan hal di atas, kendala selanjutnya adalah sumber daya manusia yang kurang memadai, karena dari semua staf yang memiliki keterampilan pada bidang produksi hanya beberapa saja. Yang terakhir, kondisi pandemik membuat kami merasakan dampaknya. Salah satunya yaitu perekonomian masing-masing staf. Modal yang kami dapatkan berdasarkan hasil iuran setiap staf. Namun, tidak semua staf lakukan iuran yang jumlah rupiahnya sama. Selanjutnya adalah aspek sumber daya manusia dan organisasi, di mana bentuk usaha yang kami miliki yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan berjumlah 11 anggota atau staf yang kami miliki pada usaha ini. Dengan begitu, modal yang kami dapatkan berasal dari modal pribadi atau dilakukan dengan iuran seluruh anggota. Yang selanjutnya yaitu pembuatan logo, stempel, dan kop surat yang kami dilakukan seadanya, dikarenakan dari anggota kami ada yang memiliki keterampilan tersebut, sehingga untuk mengurangi pengeluaran pendanaan maka tidak dilakukan secara profesional melainkan seadanya. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi pada usaha ini. Yang pertama adalah direktur utama yaitu Angga Prasetya dengan manajer keuangannya Rafif Arif dan staf bagian keuangan yaitu Yuyun atau Dwi Yuniarsi Ningsih. Yang selanjutnya manajer personalia yaitu Sarah Kusmaningrum dengan stafnya Prawita Oktaningrum. Yang selanjutnya manajer produksi Dinin Aldila dengan stafnya Wahyu Dewi Setiorini. Yang selanjutnya manajer pemasaran yaitu Indra Safitri dengan stafnya Mela Rosa. Yang selanjutnya manajer operasional Fahmi Rizky dengan stafnya Wahyu Kurnia Firmanda Jayanti. Yaitu kendala pada aspek ini dikarenakan pendanaan yang kami miliki berasal dari modal pribadi atau iuran seluruh anggota, maka modal yang kami miliki kurang memadai. Salah satunya untuk melengkapi pembuatan logo, stempel usaha dilakukan secara individu atau dilakukan dengan salah satu anggota kami yang memiliki keterampilan, sehingga tidak dilakukan secara profesional, dilakukan seadanya untuk mengurangi pendanaan yang dikeluarkan. Yang selanjutnya yaitu kendala lainnya ada pada manajerialnya, staf yang sulit untuk dikoordinir. Yang selanjutnya pembagian job desk yang kurang merata dikarenakan tempat produksi tidak hanya satu tempat.
Hal tersebut disebabkan karena adanya pandemi, sehingga kami kesulitan untuk melakukan produksi pada satu tempat. Yang terakhir yaitu bidang produksi mengalami kesulitan dikarenakan keterampilan pada staf kami yang berbeda-beda. Tidak semua staf kami memiliki keterampilan yang sama untuk melakukan proses produksi. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Laporan penjualan bulan November sampai Desember 2020. Pada tanggal 14 November 2020, dessert box kami open PO. Dan pada tanggal 15 November 2020, pesanan ada 8 unit dan jumlahnya yaitu 120.000. Pada tanggal 16 November 2020, kami open PO kembali. Dan pada tanggal 17 November 2020, memiliki pesanan 6 dan jumlahnya yaitu 90.000. Tanggal 18 November 2020 open PO kembali dan tanggal 19 November 2020 menerima pesanan 8 box dan jumlahnya yaitu 120.000. Tanggal 20 November 2020 kita libur dan tanggal 21 November 2020 open PO kembali. Pada tanggal 22 November 2020 mendapatkan pesanan yaitu 10 box dan jumlahnya yaitu 150.000. Pada tanggal 23 sampai 24 November 2020 open PO. Dan pada tanggal 25 November 2020 dessert box mendapat pesanan 8 box yang berjumlah yaitu 120.000. Pada tanggal 26 November 2020 kita libur dan pada tanggal 27 November 2020 memiliki pesanan 6 dengan jumlah 90.000. 28 sampai 29 November 2020 open PO kembali dan tanggal 30 November 2020 mendapat pesanan 10 dengan jumlah 135.000. Pada tanggal 1 Desember 2020 kita libur dan tanggal 2 Desember 2020 mendapat pesanan 11 box dengan jumlah 165.000. Pada tanggal 3 sampai 4 Desember 2020 open PO, tanggal 5 Desember 2020 mendapat pesanan 8 box dengan jumlah 120.000. 6 Desember 2020 open PO kembali, tanggal 7 Desember 2020 mendapat pesanan 12 box dengan jumlah 180.000. 8 Desember 2020 open PO, 9 Desember 2020 mendapat pesanan 10 box dengan jumlah 150.000. 10 sampai 11 Desember 2020 open PO, 12 Desember 2020 mendapat pesanan 9 dengan jumlah 135.000. 13 sampai 14 Desember 2020 open PO, 15 Desember 2020 mendapat pesanan 9 box dengan jumlah 135.000. 16 sampai 17 Desember 2020 kita libur. 18 sampai 19 Desember 2020 open PO kembali. Tanggal 20 Desember 2020 mendapat pesanan 12 box dengan jumlah 180.000. 21 Desember 2020 open PO, 22 Desember 2020 mendapat pesanan 8 box dengan jumlah 120.000. Tanggal 23 Desember 2020 open PO kembali. Tanggal 24 Desember 2020 mendapat pesanan 6 box dengan jumlah 90.000. 25 sampai 27 Desember 2020 kami libur. Selanjutnya yaitu laporan penjualan Yummy Dessert Box tanggal 28 Desember 2020 sampai 10 Januari 2021. Pada tanggal 28 sampai 31 Desember 2020 open PO dan 1 Januari 2021 kami libur. Pada tanggal 2 Januari 2020 mendapatkan pesanan yaitu 23 box dengan jumlah 345.000.
pada tanggal 3 Januari 2021 kami libur. Tanggal 4 sampai 7 Januari 2021 open PO kembali. Dan pada tanggal 8 Januari 2021 kami mendapat pesanan 21 box dengan jumlah 315.000. Tabel rincian biaya. Jumlah pendapatan yaitu 2.760.000, jumlah biaya tetap yaitu 700.000, jumlah biaya variabel yaitu 1.340.000, dan laba usaha yaitu jumlah pendapatan dikurangi jumlah biaya variabel yaitu 2.760.000 dikurangi 1.340.000 sama dengan 1.420.000. Dan hasil dari tabel tersebut, rincian biaya mendapatkan hasil laba usaha sebesar 1.420.000 dengan beban usaha 1.340.000 yang meliputi biaya sewa, biaya gaji karyawan 5 orang selama 2 bulan, dan penyusutan peralatan selama 2 bulan dan biaya bahan baku. Kendala dari aspek keuangan ini yaitu keuangan pada bisnis ini kurang memadai, dikarenakan modal yang dimiliki berasal dari iuran anggota, namun masing-masing individu memberikan iuran dengan total dana yang tidak sama.